Di tangan komika, ini memang komedi tidak hanya mendulang tawa, nggak sedikit juga komedi yang juga jadi sarana menyampaikan kritik sosial. Kita akan bahas malam ini bersama komika Panji Pragiwaksono. Selamat malam Mas Panji. Selamat malam. Mas Panji, kalau kita bahas soal roasting, ini merupakan bagian dari stand up comedy begitu ya. Tapi kalau di Indonesia perkembangannya sejauh ini seperti apa sih? Sangat menyenangkan, sebenarnya ada banyak acara roasting dan objeknya kadang-kadang kami komika sendiri. Deddy Corbuzier juga pernah jadi bagian dari sebuah acara roasting. Seru sih, menyenangkan melihat pergeserannya semakin luas. Oke, ini kalau kita ngomongin berarti ada perbedaan ya antara roasting dengan sesama komika dan juga bisa disebut sebagai roasting politik begitu. Sebenarnya apa perbedaannya nih Mas? Sebenarnya sama aja roasting itu, cuman yang paling sering jadi salah kaprah adalah orang pikir roasting itu sebuah teknik, tapi roasting itu sebenarnya acara. Jadi tidak setiap kali ketika saya atau Bintang Emon lagi ngomongin seseorang itu disebut roasting, bukan. Roasting itu adalah sebuah acara di mana objek yang di roast tuh ada di atas panggung, lalu di roasting oleh sejumlah orang, nanti di akhir acara yang di roasting boleh ngebales semua tadi yang roasting dia. Jadi roasting itu konsep acara, bukan teknik. Bukan berarti ketika misalnya Bintang Emon lagi ngomongin seseorang atau saya lagi ngomongin seseorang terus saya disebut lagi ngerosting orang tersebut. Pokoknya kalau konteksnya acara bertajuk roasting, biasanya ada orangnya, lalu ada roaster, kemudian nanti di akhir ditutup dengan si yang di roasting itu ngeroast balik seperti misalnya Justin Bieber atau Donald Trump juga pernah seperti itu. Salah kaprah ini masih tersebar luas di Indonesia, sama kayak orang pikir open mic itu stand up, padahal open mic itu ya acara di mana mikrofonnya bebas untuk siapapun. Kadang stand up, kadang enggak. Open mic tidak selalu stand up dan stand up itu tidak hanya di open mic. Itu kurang lebihnya. Oke, berarti kalau kita bahas mengenai roasting sendiri sebenarnya apa saja nih ketentuan, apa yang boleh dilakukan dan apa yang nggak boleh dilakukan? Kalau nggak boleh, jadi kalau roasting itu yang banyak orang tidak tahu, seperti yang tadi saya bilang, bukan teknik tapi acara. Dan ketika sebelum acara dimulai, yang di roasting itu rapat dulu dengan yang roasting. Oh, oke. Jadi yang roasting itu nanya, ada nggak hal-hal yang lu nggak pengen kami bahas? Misalnya sebuah duka yang pernah terjadi di keluarga, trauma masa kecil, disepakati untuk jangan dibahas. Oke, sisanya boleh nggak? Sisanya boleh, terserah deh, masalah kerjaan gua segala macam dibahas. Nah nanti kadang-kadang yang komika di acara tersebut membantu orang yang di roast untuk ngebales. Nah jadi roasting itu sebuah acara komprehensif di mana semuanya terencana dengan baik. Yang mana sekali lagi kalau misalkan Bintang Emon tadi di somasi lagi ngomongin seseorang, itu bukan roasting, itu hanya menjadikan orang tersebut sebagai objek komedinya gitu. Dan kalau ketentuannya ya nggak ada, tergantung kesepakatan antara roaster dan roasty aja gitu. Oke, berarti harus bisa dibilang ini menjadi pasti dapat izin dari orang yang akan di roasting begitu ya? Betul, kalau kita sepakat bahwa roasting itu acara ya, bukan teknik. Oke, berarti kalau yang di roasting ini adalah pemerintah begitu, apakah memang materinya akan disampaikan secara keseluruhan atau memang hanya temanya aja gitu? Tergantung apakah pemerintahnya hadir di acara roasting. Sekali lagi saya stand up udah cukup lama, pemerintah sering banget jadi pembahasan saya. Apakah itu berarti pemerintah lagi saya roasting? Tidak, karena roasting bukan teknik tapi nama acara. Ketika saya stand up di konser tunggal saya nggak pernah ngerosting siapa-siapa, walaupun saya sering ngomongin pemerintah. Nah, apakah saya harus minta izin sama pemerintah? Ataukah saya harus minta izin sama orang yang saya omongin di stand up saya? Ya, tentu tidak. Karena kan saya punya pengalaman hidup, dalam pengamatan saya berkenan dengan orang ini. Ya, ini adalah bagian dari pengamatan dan pengalaman hidup saya aja. Oke, baik. Kalau kita misalnya mundur begitu ya, sebelum reformasi kan emang sulit untuk menemukan tempat untuk kritik terhadap pemerintah. Pasca reformasi udah banyak bentuknya. Kita pun dijamin kebebasan berpendapat, namun sekarang ada undang-undang ITE. Nah, sebagai komika, kamu lihatnya seperti apa nih Panji? Apakah memang nanti akan jadi ada self-sensor dengan materi yang mengkritik pemerintah atau gimana? Saya rasa sebelum Undang-Undang ITE ada pun, orang yang tersinggung selalu nemu pasal untuk mengurus orang yang menyinggungnya. Dari dulu seperti itu. Bahkan kalau dibilang apakah kita dulu nggak menemukan cara kritik lewat komedi, rasanya ada kok. Warkop DKI waktu itu menggunakan cendana sebagai target. Ketersinggungan udah terjadi di komedi di zamannya Sri Mulat, bahkan Bagito juga pernah melakukan hal yang sama. Jadi sebenarnya kritik politik lewat komedi itu udah sangat lama dan mungkin sama panjangnya dengan usia komedi gitu. Bahkan kalau misalkan kita lihat dalam bentuk komik ya, bukan komika tapi komik gitu seperti Panji Koming dan segala macamnya itu juga selalu ada. Nah jadi membuat
membuat UU ITE seakan-akan jadi apa ya, jadi alasan Komika jadi takut melawak itu sebenarnya kurang tepat karena nggak ada UU ITE juga ada pasal pencemaran nama baik. Saya waktu itu juga udah pernah beberapa kali kena kendala sebelum ada undang-undang ITE. Dan ya orang tersinggung akan tersinggung aja ada atau nggak ada pasal UU ITE. Oke, berarti ada pengalaman dong ditegur setelah merosting atau membahas tokoh gitu? Kalau roasting saya nggak pernah dapat protes karena seperti yang saya bilang kan selalu sepakat gitu. Waktu saya roasting Deddy Corbuzier tuh parah banget sebenarnya. Tapi kan udah sepakat sama Deddy Corbuziernya gitu. Kalau apakah ada yang protes ketika saya masih stand up? Oh sering sekali. Sepanjang karir saya sih selalu seperti itu. Ada yang saya pernah dipanggil sama sebuah harian yang sangat terkenal, dikasih somasi. Terus saya pernah dipersekusi, baik itu ngomongin orang, ngomongin ormas, ataupun ngomongin kucing. Saya sering dimarahin sama publik. Oke, berarti kalau misalnya diserang sama pendukungnya atau buzzernya juga pernah dong? Waduh, bukan pernah lagi. Itu makanan sehari-hari selain nasi. Tapi berarti nggak jadi kapok begitu ya? Enggak, karena saya rasa kalau saya ingin terus bebas untuk berkomentar, maka orang bebas berkomentar terhadap saya. Saya rasa itu adil. Saya kan seneng ngomongin orang, masa orang nggak boleh ngomongin saya. Jadi boleh aja terserah. Oke Mas Panji, ini kalau kita ngomongin kritik terhadap pemerintah memang kan banyak bentuknya begitu ya. Komedi juga jadi salah satunya. Tadi kan udah diceritain dari zaman Warkop dan segala macam begitu ya. Dan juga metode roasting pemerintah di Indonesia kan bisa dibilang hal yang baru begitu, yang tokohnya datang dan segala macam begitu. Tapi kalau melihat fenomena ini, menurut Mas Panji sendiri, apakah memang kritik menggunakan roasting ini sudah cukup pas dengan budaya Indonesia? Rasanya sudah cukup pas ya, karena sebenarnya tidak asing sih. Kita itu ya bukan cuma di Indonesia, di dunia itu kan senang ngeramein fenomena yang sebenarnya udah ada dari lama, cuma namanya aja baru gitu. Kayak contohnya sebelum kita tahu istilah selfie kan kita sudah melakukan selfie, cuman karena ada namanya terus jadi fenomena. Healing itu kan, healing kan istilah anak zaman sekarang, tapi kan aktivitas healing udah ada sebelum kita tahu healing. Roasting pun juga sama, menjadikan pemerintah atau pimpinan sebuah organisasi sebagai objek komedi di depan kita itu udah ada dari kapan tahu gitu. Cuman sekarang namanya roasting, kita tahu terus akhirnya jadi fenomena. Jadi kalau sudah ada dari kapan tahu, ya berarti sebenarnya cocok-cocok saja sama budaya kita. Apalagi salah satu bagian dari budaya kita kan adalah komedi, kita seneng guyon, kita seneng bercanda. Jadi rasanya sih cocok-cocok aja. Oke, kalau ngomongin soal komedi sebenarnya Mas Panji kan juga sempat tur dunia begitu ya. Tahun ini kira-kira gimana? Akan kembali tur atau ada proyek apa terdekat? Ya betul, sekarang saya lagi mau menjalankan namanya Komodo Menoi Stand Up Comedy World Tour. Komodo Menoi itu artinya objek tertawaan. Dan ini adalah pertunjukan komedi berdurasi 1 jam 30 yang temanya tentang tersinggung. Saat ini tiket sudah mulai dijual, saya ke 11 kota di Indonesia termasuk Istora Senayan Jakarta tanggal 4 Desember. Infonya di tersinggung oleh panji.com. Oke, berarti nanti kita akan menyaksikan seperti apa kita datang ke sana untuk disinggung langsung sama Mas Panji gitu ya. Mas Panji, terima kasih sudah bergabung sama kita di CNN Indonesia Connected. Selamat malam. Sama-sama, selamat malam.